Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melangkah, sebelumnya biarlah firman Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, mohon pertolongan Tuhan ketika kami membaca firman-Mu, bahkan ketika kami melangkah sepanjang hari ini, pimpinlah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Immanuel Morning Greetings menyapa kita dengan satu tema, yaitu bersinergi. Bersinergi yang terambil dari 1 Tawarik 23 ayat 32. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika harus memilih, apa yang Bapak Ibu pilih? Menjadi pemimpin atau menjadi anggota? Menjadi bos atau menjadi bawahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kita rata-rata memilih sebagai seorang bos, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang ketua yang tertinggi. Mengapa? Karena biasanya manusia cenderung untuk mengatur, untuk menyuruh, untuk memerintah kepada orang lain. Jarang di antara kita yang mau untuk melakukan yang namanya sebagai bawahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pimpinan memang tugasnya untuk menyuruh, memerintah, dan mengkoordinasikan. Seperti halnya yang kita baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-23 ayat yang ke-32. Hal ini mengingatkan bahwa seorang pemimpin punya tugas untuk bersinergi dengan anggotanya, untuk bisa bekerja sama kepada anggotanya. Jikalau selama ini kita bekerja sendiri, mari kita berbagi tugas. Dalam pelayanan gerejawi diperlukan pula pembagian tugas. Sebagian bertugas sebagai pemimpin, sementara yang lain dipimpin. Sesungguhnya kedudukan mereka sama, baik pemimpin dan yang dipimpin. Semua memiliki tanggung jawab yang sama, sama-sama harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Tuhan. Memimpin tidak bertindak semena-mena. Memimpin bukan hanya menyuruh, tapi bertanggung jawab atas perintah yang diberikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu dan tidak pantas rasanya jika pelayanan di gereja diwarnai perebutan posisi. Jauh-jauh ya dari gereja kita. Jangan sampai kita sakit hati kalau kita tidak menjadi pemimpin di gereja. Tapi marilah kita bersinergi, tetap melayani Tuhan walaupun kita sebagai jemaat biasa. Karena Tuhan melihat hati dan motivasi kita. Mari kita bersinergi melayani Allah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia. Kata bijak kita, bersinergi melayani Allah dalam pimpinan Roh Kudus dan semangat kebenaran adalah penyembahan kita yang berkenan bagi Dia Sang Raja Mulia. Diberkati kita sepanjang hari ini, mari kita saling melayani di dalam perayaan-perayaan Natal di gereja, di tempat kita bersekutu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.